Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman siswi semua, mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini Tuhan, agar menjadi jalan yang bisa kami lalui Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk teman-teman kelas 12 dulu deh. Selamat pagi untuk teman-teman kelas 12 nih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu orang tua kelas 12. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 12 semuanya. Kelas 10 dan kelas. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang aku ambil tema judulnya One Step Closer, atau satu langkah mendekat. Mendekat kemana nih? Itu yang akan kita bahas sekarang. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin udah familiar untuk kita semua, yang kita sering dengar dari kita masih kecil. Mungkin orang tua kita nanya, mungkin guru kita nanya, atau mungkin teman kita nanya. Pertanyaan tersebut adalah, kalau sudah besar mau jadi apa sih? Kalau misalnya anak-anak kelas 12 nih aku tanya, tadi Kevin perasaan di depan deh. Padahal aku udah merencanakan Kevin yang aku mau tanya. Kevin, aku undang Kevin untuk berdiri. Oke, Kevin, kalau misalnya ditanya, kalau udah besar mau jadi apa? Jawaban Kevin apa? Mau jadi pengusaha. Oke. Kalau misalnya Calvin, berdiri dong, Pin. Kalau Calvin, kalau nanti udah besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta atau enggak? Enggak. Oke. Mau jadi apa dong? Widih. Amin. Amin. Kalau gimana kalau siapa lagi ya? Arya. Aku undang Arya untuk bangkit berdiri. Arya, kalau udah gede mau jadi apa, Arya? Jadi astronot. Oke. Baik, teman-teman. Dan juga Bapak Ibu Guru, pertanyaan yang barusan aku tanyakan ke beberapa anak-anak kita ini pasti sudah sering kita dengar. Mau dari angkatan berapapun kita. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi gubernur, ada yang mau jadi astronot, walaupun kamu anak IPS gak apa-apa. Mungkin ada juga yang mau jadi pilot, ada yang jadi guru, ada yang mau jadi pendeta, pokoknya banyak banget. Itulah yang kita sebut sebagai cita-cita. Nah, cita-cita ini sendiri muncul sebenarnya dari minat, dari ketertarikan kita, dari passion kita terhadap sesuatu. Makanya kita jadi kayak, oh aku mau jadi ini, kayaknya asik nih. Aku minat nih belajar tentang sesuatu. Kira-kira begitu ya. Nah, maka ketika kita melakukan sesuatu, kalau misalnya kita punya yang namanya minat, pasti kita dengan senang hati melakukannya. Benar gak? Kalau misalnya kita melakukan sebuah pekerjaan dan kita memang minati pekerjaan itu, pasti kita dengan bahagia melakukan pekerjaan tersebut. Betul. Wah, Rasid semangat banget. Maka dari itu, kita buat sebuah contoh. Anak-anak IPA, mana nih anak-anak IPA? Kelas 12, anak-anak IPA mana nih? Coba angkat tangan dong. Anak-anak IPA. Bukan dulu ya, Arya. Anak-anak IPA, coba tunjuk tangan dong. Anak-anak IPA, kelas 12. Siapa aja nih? Atau berdiri dah sebentar. Berdiri sebentar, anak-anak IPA. Ayo anak-anak IPA. Bentar doang. Ayo, Kevin, David, yang lainnya. Ayo, berdiri sebentar doang. Sip. Oke, anak-anak IPA, khusus anak-anak IPA nih. Kalian seneng gak diajarin sama Bu Deborah? Senang? Senang.
Nah sekarang aku boleh duduk, sekarang aku tanya ke Bu Deborah. Mereka kan senang nih, artinya mereka minat sama biologi. Nilai mereka menunjukkan itu gak Bu Deborah? Gimana Bu Deborah? Menunjukkan, wih. Nah anak-anak IPS kan banyak nih, gak usah aku suruh berdiri dah. Anak-anak IPS senang nggak diajarin sama Bu Maria? Hah? Mudah itu? Senang. Kalau diajarin sama Pak Chandra senang nggak? Kalau diajarin sama Pak Yohanes senang nggak? Kalau diajarin sama Pak Jonathan senang nggak? Sip. Dan aku sih melihat nilai kalian menunjukkan kesenangan atau minat kalian itu ya. Nah sekarang coba deh teman-teman kelas 12 dan juga kelas 10 dan kelas 11. Sekarang coba refleksikan, apakah selama kalian proses sampai saat ini, sampai kalian lulus, apakah sudah benar kalian maksimal dalam belajar? Sudah atau belum? Anak-anak kelas 10 dan kelas 11 sudah belum? Sampai asesmen terakhir kali ini udah maksimal belum belajarnya? Sudah? Sip. Walaupun masih banyak remet gak apa-apa lah. Nah, ayat yang menyapa kita hari ini itu terambil dari Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Ulangan pasal yang 30 sampai 10. Aku bacakan deh karena 2 ayat. Aku bacakan untuk kita ikutin dalam hati kita masing-masing ya. Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang ketika nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Aku ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak namanya Budi. Si Budi ini pengen belajar piano, sama seperti yang dilakukan sama John tadi. Jadi dia mau belajar piano. Cuma dia sama sekali belum pernah memegang piano. Jadi dia sama sekali gak tahu teori musik, gak tahu teori piano dan segala macamnya. Akhirnya dia datang ke guru kursus piano. Terus baru dia bilang, "Pak, berapa sih uang kursus untuk belajar piano?" Terus dijawab nih sama guru kursusnya, 1 juta untuk bulan pertama, untuk bulan kedua dan seterusnya itu cuma 100.000. Terus tiba-tiba si Budi bilang, "Loh, kok mahal di bulan pertama?" Terus akhirnya dia diam dulu. Terus akhirnya dia mikir, ya udah kalau misalnya kayak gitu aku mendingan di bulan kedua deh masuknya, biar lebih murah. Padahal sebenarnya alasan dari guru les tadi untuk bikin harga di awal itu lebih mahal karena belajar dari kosong itu lebih susah daripada kita udah punya fondasi. Makanya dimahalin. Karena ketika belajar piano, kita bakalan belajar tentang teori musik, not not angka, not balok dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya dari pertimbangan tersebut, akhirnya guru kursus tadi bilang lebih mahal di bulan pertama. Tapi dari cerita ilustrasi ini kita melihat si Budi menunjukkan yang namanya mental jalan pintas. Mental jalan pintas. Nah, mental seperti si Budi tadi ini sepertinya masih banyak ditemukan di zaman sekarang. Mau pintar tapi gak mau effort. Mau nilai bagus tapi gak mau belajar. Itu siapa ya? Loh, jangan tunjuk-tunjuk temen dong. Orang, udah tenang. Orang mau menjadi pandai tapi gak mau berjerih payah, gak mau bersusah payah, dan gak mau menderita. Itulah mentalitas jalan pintas. Nah, dalam kehidupan kita bisa menemukan banyak orang yang berusaha untuk pakai jalan pintas dalam kehidupan mereka. Pakai koneksi, nyuap, dan segala macamnya. Tapi pertanyaannya, apakah proses belajar itu ada yang namanya jalan pintas? Ada gak kira-kira? Jawabannya, gak ada. Kalau misalnya kita mau belajar,
gak ada yang namanya jalan pintas. Kalau misalnya kita mau belajar berhitung, bukankah kita harus memulai dari 1 tambah 1 sama dengan 2? Baru akhirnya nanti kita belajar ke perkalian, ke pembagian, terus baru nanti masuk ke aljabar, bahas tentang limit, dan sampai mungkin nanti ke kalkulus. Benar gak? Benar gak Pak Ari? Benar. Nah, apakah seseorang yang belum pernah belajar berenang, sama sekali gak ngerti nih cara berenang, tiba-tiba bisa juara olimpiade? Bisa gak? Gak bisa. Dia harus belajar bertahun-tahun dulu, atau mungkin berpuluh-puluh tahun, baru akhirnya dia bisa juara di olimpiade. Maka untuk belajar gak ada yang namanya jalan pintas. Sama seperti teman-teman kelas 12, kelas 10, dan kelas 11 berproses di sekolah ini. Gak ada yang namanya jalan pintas. Gak mungkin tiba-tiba kalian gak ngapa-ngapain, hahahi, tiba-tiba agamanya 90 gitu, gak mungkin. Tiba-tiba matematikanya 100 gitu, gak mungkin. Kalian pasti harus belajar dulu, tahu dulu materinya, baru kalian bisa dapat nilainya. Ketika kalian berusaha belajar semaksimal mungkin, nah di sini nih, di Ulangan 30 ayat 9 sampai 10 tadi dikatakan, Tuhan pasti ikut berbahagia sama keberhasilan kalian, sama effort kalian. Dikatakan Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Ada tapinya, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Makanya ada kan istilah ora et labora, berdoa sambil bekerja. Karena gak mungkin kita berdoa, Tuhan semoga nilaiku bagus ya, celing, tiba-tiba 90, gak mungkin. Pasti kalian harus belajar dulu, baru kalian bisa dapat 90. Begitu. Maka dari itu teman-teman, momen khususnya untuk kelas 12, momen kelulusan kalian ini, aku mau kasih tahu ke kalian, mungkin ini akhir dari masa SMA kalian. Tapi justru ini menjadi langkah yang baru untuk kalian. Menjadi sebuah start yang baru. Kalian udah finish di SMA, tapi menjadi start yang baru dalam kehidupan kalian yang sesungguhnya. Ketika kalian di SMA masih bisa yeay, main-main. Nanti kalian waktu kuliah, waktu kerja, nggak bisa begitu. Apakah ada nanti orang yang peduli sama kalian ketika kalian gagal di kuliah? Dosen kalian peduli gak kira-kira? Aku ragu. Teman kalian peduli gak kira-kira? Enggak juga tuh kayaknya. Apakah dosen kalian bakalan seperti guru di SMA? Ayo dong David, tuntasin ya T1, T2. Gak ada. Gitu. Atau tiba-tiba ke Israel dibilang, Israel, kok kamu belum sih ini? Gitu. Gak ada lagi. Dosen gak peduli. Maka dari itu teman-teman, kelulusan kalian ini menandai kalian selesai di satu level. Artinya, kalau misalnya kalian naik level, difficulty-nya bakalan sama atau berubah? Berubah. Bakalan lebih susah. Kalau misalnya sama, nggak naik level namanya. Maka proses belajar kalian selanjutnya yang baru dimulai setelah kalian nanti diberikan kalung kelulusan. Dikalungin sama Bu Linda. Itu awal kalian setelah dari sekolah ini. Mungkin kalian di kampus, mungkin di tempat kerja, atau dimanapun tempat kalian berada. Maka dari itu, belajar sejatinya adalah berubah. Yang tadinya kalian nggak tahu apa-apa, menjadi tahu sesuatu. Yang tadinya sikap kalian itu bodoh amat, sikap kalian menjadi peduli. Pokoknya ketika kalian belajar, kalian pasti mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kalian. Maka dari itu, setelah kalian lulus, tunjukkan ke kami, tunjukkan ke masyarakat, tunjukkan ke orang tua kalian, kalau kalian mendapatkan sesuatu dari sekolah ini. Maka setelah dari sekolah ini, kalian akan belajar dari berbagai macam tempat. Belajar tahu diri, belajar mengenal diri, tahu kekuatan dan kekurangan kita, belajar tentang orang lain, belajar mengenal orang lain, belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Pokoknya banyak banget yang akan kalian pelajari setelah dari SMA. Maka dari itu,
kalian harus serius dalam belajar. Bukan cuma kalian, anak kelas 11, anak kelas 10, guru-guru juga, bahkan orang tua juga senantiasa belajar dalam kehidupan mereka. Maka momen kelulusan kalian adalah langkah awal untuk petualangan baru kalian. Maka dari itu, aku mau kalian untuk melangkah dengan mantap menuju mimpi kalian. Itulah sebabnya tema dari khotbah hari ini, one step closer. Closer kemana? To your dreams, ke mimpi kalian. Kalian udah melalui proses yang panjang selama 3 tahun ini, kalian udah makin dekat dengan mimpi kalian. Nah, terserah kalian nanti mau proses kalian belajar itu cepat atau lambat. Itu terserah kalian, terserah effort kalian. Tergantung bagaimana cara kalian belajar. Maka dari itu, sama seperti kitab Ulangan yang telah menyapa kita hari ini, aku mau bilang ke teman-teman, belajarlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah itu sama seperti kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Maka dari itu, selamat belajar, selamat berproses di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu belajar, mengingatkan terkhusus untuk anak-anak kelas 12 Tuhan, melalui proses kelulusan mereka ini, mereka akan melalui perjalanan panjang di luar sana. Kiranya Engkau memberkati setiap dari mereka Tuhan, orang tua mereka, apapun yang akan mereka kerjakan di luar sana. Terima kasih Tuhan. Amin.